Halo teman-teman, kita bertemu kembali di channel Lamturepedia, media belajar dan informasi. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang Microsoft Excel. Video ini adalah video ketiga dari rangkaian belajar Microsoft Excel mulai dari nol sampai bisa. Pada video ketiga ini kita akan membahas atau menunjukkan bagaimana cara mengatur sel, kolom, baris, dan range di Microsoft Excel. Nah, pada video pertama dan kedua kita sudah belajar pengenalan Excel dan tutorial menggunakan Excel dasar bagi pemula. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, silahkan cek di channel kita ini. Sebagai informasi, kami sudah menyusun video-video pembelajaran Excel mulai dari nol sampai bisa ini secara berurutan. Jadi di channel kita ini nanti silahkan cari channel kita seperti ini, nanti kata kunci mengantar simbolon. Ini adalah channelnya. Kemudian kita buka channelnya. Di sini ada video playlist ya, playlist. Nah, daftar putar ya, daftar putar yang sudah disusun. Nah, jadi di sini ada playlist belajar Excel. Silahkan diklik. Nah, di sini dalam playlist ini atau daftar putar ini kita sudah menyusun secara berurutan video-video yang merupakan materi pembelajaran belajar Excel mulai dari nol sampai bisa. Jadi nanti mulai dari pengenalan, tutorial dasar menggunakan, kemudian di sini juga tutorial menggunakan Excel secara online. Kita menggunakan contohnya adalah Google Sheet. Bagaimana kita menggunakan Excel secara online, kita gunakan aplikasi Google Sheet. Kemudian juga bagaimana menggunakan Google Sheet tadi di Android. Kemudian dasar penggunaan rumus Excel, penggunaan fungsi, ya, kemudian rumus merujuk sheet, rumus absolut, rumus if, fungsi left, kombinasi if dengan left, right, mid, dan dalam Excel fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, sort, if, sum, kemudian sampai pengenalan VBA ya, Visual Basic Application di Excel, kemudian cara menggunakan tampilan VBA dan penggunaan VBA dalam contoh kasus. Nah, jadi di sini video ini sudah kita urutkan dalam playlist atau daftar putar. Jadi ketika teman-teman misalnya mau belajar Microsoft Excel dengan playlist ini, maka silahkan mulai dari awal. Jangan lupa di sini nanti mulai dari awal nanti akan diputarkan secara berurutan. Jadi teman-teman bisa putar playlistnya lalu duduk manis sambil mendengarkan video-video ini menunjukkan bagaimana teman-teman bisa mahir menggunakan Excel mulai dari nol sampai bisa. Untuk linknya ini nanti akan kita bagikan ya, linknya playlist ini. Kemudian juga teman-teman boleh nanti belajar dari site-nya Lamturepedia. Nanti di deskripsi kan kita bagikan juga nanti linknya ini ya. Nah, di sini merupakan belajar Excel ya, materi belajar Excel yang boleh teman-teman gunakan nih. Jadi di sini sudah disusun juga dalam bentuk daftar isi. Ya, teman-teman tinggal memilih ya, tinggal memilih bagian mana yang akan dikerjakan atau yang dipelajari. Jadi misalnya ketika teman-teman misalnya mau langsung melompat ya, dari materi ini, silakan tinggal klik di sini, maka nanti teman-teman akan dibawa langsung ke bagian E-nya. Jadi di sini juga sudah disusun materinya berurutan ya, mulai dari pengenalan secara dasar sampai penggunaan Excel yang lebih komplit ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan site-nya Lamturepedia atau channel mengantar simbolon Lamturepedia, memudahkan kita belajar menggunakan Excel tersebut mulai dari nol sampai bisa. Oke, kita kembali ke materi kita. Pada video tutorial ketiga ini kita akan belajar bagaimana mengatur kolom, baris, sel, dan range di Excel.
kita buka file yang sudah pernah kita buat sebelumnya ya, pada tutorial video-video sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa sheet ya, sudah kita perkenalkan kemarin tentang sheet. Nah, lalu seperti yang sudah pernah kita bahas, ini disebut dengan kolom ya, kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya, ini baris. Oke, nah di sini kita mencoba bagaimana caranya menyisipkan baris. Ini I7, I5, AMD K5. Ternyata di sini misalnya masih ada data yang harus kita sisipkan. Ya, misalnya AMD K4 ya, misalnya di sini. Jadi bagaimana kami menyisipkan baris? Ya, letakkan saja di sini. Nah, di sini kita lihat ini adalah insert ini dari ribbon home. Dari ribbon home di sini ada menu insert ya, atau shortcut insert ya, icon insert, terserah apapun namanya ya. Di sini klik tanda panah ke bawah. Nah, di sini insert cell ini kita gunakan untuk menyisipkan sel. Jadi ini sel. Ketika saya klik di sini insert cell, ada 3 pilihannya. Kita tunjukkan saja langsung ya. Ketika kita memilih shift cell right, jadi ini akan menggeser sel ke sebelah kanan. Kita oke dulu. Nah, kita lihat dia menyisipkan satu sel di sini yang isinya tadi digeser ke sebelah kanan. Oke, kita undo aja dulu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan shift cell down, maka dia akan menggeser ke bawah. Kita oke dulu ya. Nah, ini dia menyisipkan sel dan menggeser bagian lainnya ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita memilih misalnya entire column ya. Entire column ini berarti menyisipkan entire row. Nah, entire row ini menyisipkan baris. Jadi coba saya langsung kita tunjukkan. Nah, ini. Jadi ini menyisipkan baris ya. Nah, kita undo dulu. Kemudian menyisipkan kolom, ini dia entire kolom seperti ini. Nah, jadi ada kolom baru di sini tersisip. Nah, kita undo dulu. Nah, kemudian bagaimana misalnya kalau kita sudah menyisipkan baris tadi di sini, kita ulangnya insert kemudian row. Nah, dan di sini misalnya insert kemudian kolom. Nah, ini. Jadi ternyata ini misalnya kolom ini tidak jadi ya, atau baris ini tidak jadi. Nah, tadi menyisip, sekarang menghapus. Nah, di sini adalah menu delete ya, atau shortcut delete ini. Ya, tetap masih di ribbon home. Di sini ada delete cell. Jadi kayak saya tempatkan di sini, nih, maka delete cell. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Ketika misalnya ini di delete ya, saya aktif dari di sini. Kita coba misalnya ke atas shift cell left, maka dia nanti akan menggeser sel dari sebelah kiri. Kita lihat oke. Nah, ini dia ya. Jadi dihapus dia, kemudian isinya yang sebelah kanan ini akan ditarik ke sini. Coba kita undo ya. Nah, ini tadi dia. Ketika saya hapus sel ini, nah, saya pilih yang up. Nah, ini akan ditarik ke atas. Ya, jadi satu terhapus di sini, yang dari bawah ditarik ke atas. Oke, dengan memperhatikan tentunya nanti teman-teman akan lebih tahu ya. Kemudian di sini delete row. Nah, ini menghapus ya. Jadi kita akan menghapus baris yang ini, kita letakkan di sini dulu. Kemudian delete row. Kita akan menghapus yang ini, kita letakkan di kolom ini. Delete sheet column nih. Oke, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya teman-teman bagaimana kita menformat ya, format. Oh, sedikit lagi, tadi di sini menyisip kolom secara satu persatu. Jadi boleh kita menyisip kolom atau baris secara banyak. Rank saja seperti ini, drag seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 yang saya drag. Ketika saya insert misalnya row, maka akan tersisip 6 baris. Ya. Ketika saya drag 2 seperti ini, kemudian saya insert kolom. Nah, akan ada 2 kolom yang tersisip. Seperti itu dia. Jadi menghapus juga seperti itu caranya.
Sama kita drag misalnya ini 2 kolom, kemudian delete kolom. Nah, kemudian ini kita drag misalnya delete row. Jadi itu dengan menyisip dan menghapus rank. Tadi sel, kemudian kolom, baris ya. Lalu di sini ada format ya. Kita lihat fungsinya ini, format ini row hay. Ini adalah tinggi baris, tinggi barisnya ini. Jadi cara pertama kita boleh arahkan petunjuk mouse kita ke sini. Nih, sampai berubah menjadi tanda plus, tarik. Nah, ini juga ya. Mengatur tinggi baris. Nah, di sini boleh kita gunakan ini juga row hay. Ini 21. Nah, ini secara nilai, jadi saya tambahkan misalnya tingginya 25 poin. Oke. Nah, itu dia. Atau saya kurangi ya, tingginya cukup misalnya 15. Oke. Nah, semakin sempit dia, semakin pendek ya. Oke, nah coba kita undo lagi. Nah, kemudian di sini juga ada auto fit row hay. Nah, jadi ketika misalnya seperti ini dia, jadi auto fit ini, jadi Excel yang mengatur sendiri tingginya sesuai dengan isinya. Jadi auto fit row hay ini dia. Nah, jadi diatur seperti ini. Jadi kalau misalnya isinya besar, maka dia akan diatur lebih tinggi ya. Berikutnya di sini sama ceritanya. Kalau di sini tadi mengatur baris, maka ini untuk pengaturan kolom. Jadi kita boleh merubah lebar kolom dengan cara menarik di sini ya, menarik di pembatas kolomnya ini seperti ini. Ya, jadi cara lain kita tempatkan misalnya di sini, lalu format ini kolom width. Jadi dia akan mengatur kolomnya dengan angka. Jadi ini adalah 12 poin. Kalau kita tambah misalnya menjadi 20 poin, oke, maka dia akan makin lebar. Sama seperti baris yang tadi ya. Nah, ini auto fit. Sekali lagi auto fit ini kalau misalnya kita drag seperti ini 3, kita pakai auto fit column width. Nah, dia akan mengatur ini sesuai dengan besarnya isinya ini. Jadi otomatis semua nanti yang tercatat di dalam ini akan dimuatkan dan lebarnya diatur sesuai dengan isinya. Nah, kalau kita perhatikan kenapa di sini terpotong, karena tadi saya menggunakan ini ya, menggunakan ini sebagai patokan. Oke, jadi supaya secara otomatis Excel menggunakan ini sebagai patokan seluruhnya, maka sini double klik teman-teman, di sini double klik. Nah, jadi tidak ada yang terpotong ya. Sini juga boleh. Nah, seandainya ini terlalu sempit seperti ini, double klik aja di sini. Nah, jadi otomatis ya, cara cepat. Kemudian itu untuk pengaturan baris, pengaturan kolom. Nah, kemudian ini untuk menyembunyikan ya, visibility-nya untuk menyembunyikan. Ini menyembunyikan baris. Sebagai contoh kita buat misalnya di sini kita sembunyikan yang ini. Kemudian format hide row. Lihat 1 2 3 langsung 4 ya, langsung 4 karena ada kolom baris yang disembunyikan. Ya, hal yang sama juga ya di sini untuk hide row, hide kolom, dan bahkan sheet-nya ini sheet ini juga boleh kita sembunyikan. Misalnya yang ini kita sembunyikan dengan hide sheet. Nah, oke, jadi tidak nampak lagi satu lagi. Oke, kita undo dulu, teman-teman. Ya. Berikutnya di sini ada unhide. Jadi sama ceritanya. Kalau hide ini untuk menyembunyikan, unhide-nya untuk menampilkan kembali bagian yang disembunyikan. Jadi contoh di sini tadi kita lihat 1 2 3 4, ini contoh ya. Kita sembunyikan dulu ini hide, kemudian hide ke baris rows. Nah, ini 1 2 langsung 4. Oke, kita mau ambil yang 3-nya, kita drag aja 2 sampai. Nah, di sini juga barisnya ini boleh kita lihat ya teman-teman, 1 2 3 4 5 6 langsung 8. Sini ada yang tersembunyi.
Jadi kita drag aja di sini. Nah, kita drag 2 baris ini, ya. Lalu unhide rows. Nah, kita lihat sudah muncul lagi, bisa menyekat. Berikutnya di sini rename sheet. Nah, ini mengganti nama sheet. Ini sudah kita tunjukkan dengan cara klik kanan juga boleh. Klik kanan sheetnya lalu rename, ya, mengganti. Ini sudah kita tunjukkan pada video sebelumnya. Nah, lalu di berikutnya move or copy sheet. Nah, jadi di sini ini adalah memindahkan, ya, memindahkan atau menggandakan sheet yang ini. Katakanlah saya akan menggandakan pembelian, ya, pembelian ini. Maka di sini boleh saya klik dulu sheet pembeliannya, lalu dari format move or copy sheet. Di sini akan ada pertanyaannya, ya, dipindahkan kemana? Jadi ke book atau ke file tutorial ini, ya. Kalau di sini. Jadi kalau misalnya mau ke file baru, ya, new book. Jadi ini mau dipindahkan. Nah, lalu dipindahkan kemana? Ke sebelum sheet, before sheet, sebelum daftar barang, sebelum pembelian, terserah. Jadi misalnya saya pindahkan sebelum sheet bot seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini saya berikan tanda checklist, berarti dia akan bukan dipindahkan, ya, tapi dibuat kopiannya. Jadi menjadi 2. Tapi kalau saya hilangkan ini, ya, kalau saya hilangkan maka dia dipindahkan. Move. Ini oke. Nah, lihat pembelian sudah pindah ke sini. Coba kita undo dulu. Nah, bagaimana misalnya, nah ini pembelian tadi di sini. Bagaimana misalnya kalau kita menggunakan move of copy-nya di sini ke sebelah, ya, sebelum sheet bot, lalu saya tambahkan di sini atau checklist create a copy. Oke. Nah, lihat di sini, ya. Ini pembelian yang tadi, ini pembelian yang merupakan kopiannya. Jadi mengcopy sheet lah istilahnya ini, ya. Nah, ini sama isinya, tapi ini namanya berbeda dibuat, ya. Karena nama sheet tidak boleh ada 2 yang sama. Jadi pembelian 2, isinya ini persis sama seperti ini. Ya, kenapa? Karena ini merupakan kopian dari sini. Oke, berikutnya di sini boleh kita hapus ini, ya. Klik kanan, boleh langsung delete. Sorry, di sini oke, delete. Nah, akan dikonfirmasi apakah kita yakin. Oke, delete saja. Ya, sudah terhapus. Kita kembali ke sini. Di bagian format tadi sudah, ya. Ini sebenarnya untuk sheet sudah ada pada video sebelumnya. Nah, ini memproteksi sheet. Nah, jadi di sini perlu pemahaman sedikit. Memproteksi ini adalah melindungi sheet supaya tidak bisa dirubah atau diedit. Nah, pada pembelian ini saya boleh mengganti ini semua, ya. Misalnya 600 saya buat misalnya menjadi 700, ya, masih bisa. Jadi ada, oh ya, 7 juta, ya, 700. Ada kadangkala kita perlu melindungi sheet, ada misalnya bagian-bagian yang tidak perlu dirubah lagi, ya, maka ini boleh kita lindungi. Nah, caranya gimana? Bagian yang dilindungi, misalnya harga satuannya ini, kita format dulu dia, format cell, kita format dulu dia menjadi, ini jangan lupa, ya. Saya ulangi dulu, format cell. Kemudian di sini ada tab protection. Sini number, alignment, font, border, fill. Ini protection. Ini jangan lupa berikan tanda checklist di sini. Jadi dia bagian yang di look, ya. Jadi yang lainnya, ya, yang lainnya kita unlock dia, kita pastikan dulu. Yang lainnya ini kita drag dulu semua. Jadi contoh ini, ya, kita akan mengunci hanya bagian ini supaya jangan dirubah. Kita drag dulu semua lembar kerja kita atau tabel kita, lalu format, ya. Kemudian di sini format cell. Ini kita hilangkan dulu looknya, kita kosongkan. Oke. Jadi semua tidak ada yang di look. Lalu khusus ini kita look.
harga satuan ini kita lock. Format lagi, format cell, di tab protection kita lock. Oke, jadi bagian ini semua khusus yang ini di lock, yang lainnya unlock, tidak di lock dia, tidak di lock ya, yang lainnya dilepas, sedangkan ini tadi kita lock. Oke, berikutnya kita lakukan perintah proteksi sheet seperti ini. Jadi kita boleh menambahkan password. Jadi kita boleh nanti mengedit kembali atau melepaskan proteksinya dengan mengetahui passwordnya. Tetapi kalau tidak perlu password, ini juga boleh kita kosongkan ya. Oke, berikutnya di sini jangan lupa di sini kita berikan tanda checklist, select locked cell, kemudian select unlocked cell. Ya, kalau mau password tambahkan saja, misalnya 1, 2, 3 saya buat ya. Oke, lalu saya ulangi 1, 2, 3 password yang sama. Nah, kita lihat ketika hard disk di sini ini masih boleh saya perubahi hard disk. Tapi ketika saya misalnya mau merubah jumlah ya 700 menjadi 650, ini ditolak. Ini ditolak dia. 650 ya. Di sini the cell or card you are trying to change is on a protected sheet. Jadi dia keadaan diproteksi. Oke, itu memproteksi. Kalau ini tidak diproteksi tadi, ini bisa kita perbaiki. Misalnya di sini menjadi 5. Ya, bisa ya. Cuman ini yang tidak boleh kita perbaiki. Itu dia. Nah, untuk melepaskan locknya, untuk melepaskan pengunciannya, kita dari menu format kemudian unprotect sheet seperti ini. Unprotect sheet. Oke, kita akan ditanya passwordnya tadi 1, 2, 3 password yang kita isi tadi. Oke, nah sekarang sudah unprotect dia. Kita misalnya merubah ini menjadi 650.000, sudah menjadi bisa. Oke, nah itu adalah bagaimana kita mengatur kolom, baris, ya, menyisip, menghapus, kemudian melakukan format terhadap baris, kolom, sheet dan sel rank. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video kita dan subscribe channel. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.